email. Nah, Iya, ya. gitu. Beda platform aja ini. Itu aja, Bu. Iya, iya. Seperti itu Pak memang. Izin Bu Malina. Ya, silakan. Izin Bu, Sebentar. sekedar memastikan aja, karena kan kita juga di tugas 1 kemarin, materi 1 belum semua rampung begitu ya. Ya. Sekedar mengklarifikasi, untuk tugas 1, kalau kami tidak salah simak begitu, membuat kelas, menjadwalkan meeting, kemudian mengambil absensinya, dan itu di screenshot begitu ya Bu? Atau bisakah ini kita upload ke drive kita, OneDrive kita gitu, hasilnya ini bisa ya Bu ya? Bisa, tapi untuk bentuk tugas 1 biar seragam, bentuk screenshotnya, sehingga nanti masing-masing peserta tahu, oh bisa masukkan gambar ke tempat penyimpanan tugas, seperti itu. Jadi kalau Ibu mau nanti tugas OneDrive itu adalah filenya berbentuk gambar Ibu yang meeting, nggak apa-apa, tapi itu masuk dalam tugas OneDrive gitu. Tugas satunya tetap bentuknya screenshot. Tugas 1 hanya screenshot ya. Screenshot sama attendee list-nya Bu, file Excel. File Excel-nya, oke. Iya, seperti itu. Dan di tugas 2 hanya link folder dan link file begitu Bu ya? Iya, iya, link folder dan link file. Jadi di tugas 2 akan mempelajari bagaimana memasukkan link di tugas gitu kan? Ya, seperti itu. Sudah Bapak Ibu? Berarti tugas 1 juga bisa kita simpan di sini sekalian kan? Bisa disimpan. Bapak misalnya masukkan dalam folder dulu ya kan? Foldernya disimpan. Tapi itu sebagai tugas OneDrive-nya, tugas 2 gitu. Ya. Nanti filenya mungkin Bapak mau buat link yang attendee-nya ya kan? Jadi file Excel yang Bapak masukkan ke OneDrive itu bisa. Jadi terserah Bapak dan Ibu pilihnya yang mana gitu. Boleh tanya lagi Bu? Iya, silakan Pak, nggak apa-apa. Kita kan kadang menggunakan HP nih. Di HP itu sendiri kan ada itu misalnya penyimpanan untuk seperti HP saya Vivo Cloud itu sama nggak dengan OneDrive-nya nih? Iya sama Pak, ya install dulu OneDrive, bentuknya seperti apa ya? Office. Dari Play Store juga? Iya, ini nampak nggak ya kalau saya ini HP saya terlihat nggak ini? Seperti ini, nampak? HP nggak nampak Bu. Nggak nampak ya? Iya, dia berbentuk bacaannya Office sih, tengahnya itu merah ya, kotak. Jadi saya ngambilnya juga dari Play Store. Download Office, Office 365. OneDrive juga saya bisa langsung ya. OneDrive berbentuk seperti awan ini, ya ini. Iya. Itu nanti ada juga pilihannya di Play Store. Ini di download aja. Jadi nanti kalau kita misalnya dari WA gitu kan, ada berbagi gitu kan, kita klik yang berbagi itu akan muncul pilihan masukkan ke OneDrive gitu. Ada Drive misalnya kalau Bapak dan Ibu juga install Drive, jadi ada pilihannya seperti itu. Jadi memang harus install OneDrive-nya untuk penyimpanan. Itu kira-kira. Ya, gimana Bapak Ibu? Kita bisa pindah. Pindah materi. Cukup paham Bu, nanti kalau kurang jelas ya, ditanyakan lagi di boleh, grup. di grup. Nanti di grup kita diskusi lagi. Ya. Nanti saya juga akan kirim tapi tadi lupa klik record saya, jadi recordnya untuk OneDrive nggak terekam. Ini baru terekam, baru dimulai untuk Microsoft Form ya. Saya akan lanjut ke Microsoft Form ini. OneDrive-nya kita sampaikan di sini dulu ya, nanti kita diskusi di grup. Saya keluarkan aja dulu, karena ada terlalu banyak ini. Kita kembali masuk ke Office 365 ya. Maka kita akan cari fitur dari form ini ya, form seperti ini. Microsoft Form. Ini hampir sama dengan Google Form sih. Ya. Beda-beda dikit. Jadi beda-beda dikit sehingga nanti Bapak Ibu pasti sudah familiar ya di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belum punya simpanan seperti ini, di sini ada dua
form ya bentuknya. Ada new form, ada new quiz ya. Kalau new form ini lebih untuk membuat survei ya, angket, survei. Kalau new quiz ini untuk membuat soal ulangan lah, soal ujian ya, ulangan. Nah, kita mulai dari new quiz ya Bapak Ibu. Kita klik ya new quiz ini. Jadi sama seperti Google Form ini sebenarnya. Kita isikan di sini misalnya latihan ya, latihan kuis terserah ya Bapak Ibu. Latihan misalnya kalau saya di IPA materi kalor misalnya ya. Terserah apalah gitu ya. Kemudian di sini boleh dibuat deskripsinya ya, misalnya IPA kelas 7 misalnya ya. Terserah Bapak Ibu, mau ditambah juga dengan nama Bapak Ibu boleh ya. Ini di deskripsi untuk sampulnya di atas misalnya ya. Nama sekolah mau diketikkan di bawah juga boleh ya. Nah ini untuk sampulnya. Kalau kita mau buat dia sebagai sesi 1 atau pembagian 1 sectionnya ini, boleh kita pilih ya. Itu sebagai halaman depannya gitu. Ya. Nah, nanti masuk ke section 2-nya itu misalnya absen siswa. Nih, sini. Ya. Mau diketikkan misalnya tulis nama dan pilih kelas Ananda misalnya. Ini mau Bapak Ibu masukkan gambar juga, tapi kalau absen ya nggak usah dimasukkan gambar ya. Mungkin nanti di latihan materi dan kalor ini mungkin gambar dari materinya gitu boleh ya. Gambar panas matahari misalnya ya. Kemudian kita klik add new ya. Ini absen siswa. Karena dia itu mau menulis nama, biasanya kan nama kelas gitu paling tidak ya, kita pilih teks berarti. Kita pilih teks di sini, diketikkan nama siswa. Nama siswa ini wajib ya, jadi di required ini dicentang ya, ini wajib. Kemudian kita akan menambahkan pilihan kelas. Nah, karena kelasnya kita banyak ya, mungkin kita akan pilih tipe drop down ya. Jadi kita pilih choice dulu sini. Nah, itu bedanya dengan Google Form. Kalau Google Form kan langsung beda dia ya, pilihan ganda dengan drop down itu beda. Kalau di sini tetap choice dulu yang dipilih, baru nanti di sini kita klikkan kelas. Untuk memilih drop down-nya, bentar Bapak Ibu, ini kok bukan yang muncul. Tadi ini kita pilihkan misalnya saya ada 2 kelas yang saya ajar. Salah. Ini tadi kelas ya. Kelas, kemudian pilihan pertamanya saya mau isi kelas 7.1 misalnya ya. Kemudian kelas 7.2. Kalau Bapak Ibu lebih dari 2 ini ditambahkan aja add option ini ya. Kemudian saya akan pilih dia itu drop down di sini. Nih pilihannya ya, drop down. Jadi dia siswa tinggal memilih kelasnya yang mana gitu. Ya. Ini section atau bagian dari absen siswa. Kemudian kita ini sudah tercentang ya nama siswa. Kita periksa lagi sudah berbintang. Ini kita pilih sectionnya lagi. Barulah nanti masuk ke section 2 itu soalnya ya. Soal latihan misalnya. Ya. Ini bisa kita tambahkan deskripsinya, pilihlah jawaban yang tepat misalnya. Ya.
Nah, ini juga bisa kita masukkan gambar. Kemudian di sini kita mau masukkan soalnya. Soal misalnya soal pilihan berganda ya. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin kekurangan dari form ini bahwa di sini nomor itu tidak bisa diganti ya. Jadi dia absen nomor 1, 2, soal yang pertama tertulis nanti nomor 3 begitu ya. Itu yang saya rasa nggak asiknya. Kalau Google Form itu bisa ya, kita buat tanpa nomor juga bisa, karena mau diacak ya, ini juga bisa diacak nanti. Cuma dia nomor soalnya tetap ada gitu ya. Nah, misalnya kita masukkan soal pilihannya ya, yang mudah-mudah aja ya. Misalnya apa ya? Pengertian panjang ya. Ibu kota Sumatera Utara. Ya namanya aja lah, nama presiden pertama gitu ya. Nama presiden Indonesia yang pertama. Ya. Kemudian di sini kita buat sini Sucipto misalnya. Ya. Nah, ini jawaban benarnya. Soekarno. Bisa kita pikirkan dulu ininya ya, pengecoh dan sebagainya. Kita kalau tingkat SMP itu kan ada 4, kita membuat 4 ya. Soeharto. Nah, sama Soeharti misalnya ya. Nih. Nah, kalau di Google Form kita itu kuncinya itu harus di setel dulu ya. Kalau di sini dia bisa kita buat. Nah, di sini bisa kita tambahkan apa namanya itu kalimat. Misalnya dia jawab ini salah gitu ya. Anda salah gitu. Ini bisa buat bahasa Indonesia ya supaya Bapak Ibu nanti paham ini apa sih gitu ya. Payah-payah cari Google Translate-nya. Di sini ini apa gitu ya. Tampilkan pesan kepada responden yang memilih jawaban ini. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa ketikkan ya. Bapak Ibu ingin menyampaikan apa ya. Misalnya kalau ini jawabannya benar ya. Nah, ini kita kuncinya bisa kita checklist di sini. Ini dia ya. Jadi kalau ini jawaban benar kita checklist ya. Kalau yang lainnya salah itu tidak di checklist. Jadi ya Anda berhasil gitu ya, Anda benar gitu, itu bisa dituliskan seperti itu ya. Kemudian kita harus mewajibkan siswa untuk mengisinya ya. Ini optionnya bisa diacak, optionnya mengacaknya ini ya, acak optionnya. Tapi kalau untuk mengacak soal nanti di sini di pengaturan ya. Jadi kalau di soal ini yang diacak optionnya ya. Jadi lebih bagus dia nggak usah dibuat di sini A, B, C, D gitu ya supaya bisa diacak. Jadi kalau kawan-kawannya tanya ini yang jawabannya yang mana yang D, dia harus menyebutkan jawabannya. Kalau panjang gitu kan susah ya menyebutkannya misalnya. Ya. Nah seperti itu cara membuatnya. Kalau Bapak ingin dan Ibu ingin, poinnya ya, ini poinnya. Kalau soal kita 10 ya tentunya poinnya 10 supaya 100 dia ya seperti itu. Ya, tergantung. Kalau soal Bapak Ibu udah 20 tentunya dia 5 gitu ya poinnya ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih bermacam-macam bentuk soal ya. Ini ada teks ya, ada peringkat, kemudian di sini bisa tanggal lahir ya untuk yang keperluan tanggal lah ya. Nah, di sini juga ada pilihan, ada di sini pilihan untuk ranking, skala Likert ya. Kemudian bisa upload, pilihan untuk upload seperti ini ya. Nah, jadi hampir sama kalau Bapak dan Ibu sudah familiar dengan Google Form, dia hampir sama seperti itu. Jadi tinggal menambahkan ya, mau berikutnya apakah dia itu mau pilihan ganda lagi ya atau mau yang mana. Kalau peringkat ya seperti ini. Nah, jadi kalau ditanyakan ya apakah menarik pembelajarannya gitu ya dan sebagainya, itu cocoknya untuk puisi ya. Jadi kita menghapus kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak memerlukan soalnya bisa dihapus.
Atau kalau mau apa namanya, oh salah ini nggak nomor segini gitu ya, ini bisa ke bawah, pindah gitu ya, ini bisa ke atas sampai di yang mana kita inginkan soal ini berada gitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya hampir sama dengan Google Form. Nah sekarang nanti Bapak Ibu bisa meneruskan soalnya. Sekarang kita ingin setting. Nah, kalau kita ingin pratinjau hasil kerjanya seperti apa, ini di sini ya, pratinjau. Oh, seperti ini nanti tampilannya gitu, ya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini melalui komputer tampilannya seperti ini. Kalau melalui HP ada pilihannya di atas ini. Nah, kalau melalui HP tampilannya seperti ini gitu, ya. Kalau melalui komputer seperti ini. Tapi siswa biasanya kan pakai seluler ya. Jadi kalau seluler siswa melihatnya seperti ini nanti. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa buat tema untuk ini background daripada bentuk soalnya, mau pilih warna, mau pilih gambar, atau Bapak Ibu mau upload sendiri. Sehingga nanti tampilan begitu nampak dengan siswa ya. Di headernya itu di sini bisa ambil gambar yang Bapak Ibu buat sendiri, di-upload dari HP, dari laptop misalnya ya. Seperti itu. Nah, jadi ini tampilan-tampilan yang Bapak dan Ibu bisa pilih. Bentar ya. Ini tadi tema. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara membagikan linknya? Ya, kalau di Google Form itu langsung send. Kalau di sini dia harus diatur dulu, dia ada pengaturan. Jadi setiap titik 3 itu pasti ada pengaturan di dalamnya. Jadi pilih titik 3, pilih pengaturan, ya setting kalau dia nanti. Nah, Bapak Ibu harus pastikan lagi pilihannya dalam bentuk anyone with the link can respond. Jadi setiap orang bisa membuka link yang Bapak Ibu kirimkan. Walaupun siswa nggak punya akun Office 365, dia tetap bisa buka. Jadi pilihannya adalah anyone tetap. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa, kita bahasa Indonesia ya, biar ini. Tapi ini udah ditranslate ya. Oke. Di sini adalah siswa menerima bisa diterima responnya, kemudian bisa dibuat tanggal di sini. Jadi kalau Bapak Ibu klik akan muncul ini ujian mau kapan, dikasih jam berapa misalnya, ya. Bisa Ibu set di sini, ya. Kapan berakhirnya ujian itu, seperti itu, ya. Jadi kalau untuk ujian-ujian semester itu mungkin diperlukan ya mengatur ini jadwalnya. Kalau ulang-ulangan, kalau kita ini nanti kerja kita sih ini aja mengubah-ubah jadwal aja, siswanya kan kadang-kadang nggak cepat mengerjakan gitu ya. Nah, tergantung Bapak Ibu. Kemudian ini bisa diacak. Ini shuffle question ini adalah mengacak soal. Ya, jadi kalau ini diklik berarti soalnya itu nanti dalam bentuk acak. Ini nggak bisa dipilih ya. Kemudian ini adalah apa namanya setelah siswa submit mungkin Bapak dan Ibu ingin memberikan ucapan terima kasih ya, terima kasih telah menjawab soal ya, seperti itu pilihan-pilihannya ya. Sebentar Bapak Ibu. Optionnya ini sudah. Kemudian kalau ini sudah kita setting, kita akan bagikan. Ya, pastikan pilihannya adalah anyone. Tidak dia dalam bentuk grup, people itu ya. Kemudian kita copy linknya. Copy ya. Ini juga banyak pilihan di sini kalau Bapak Ibu mau masukkan ke blog, ini ada pilihan embednya ya. Bisa ke email, ini apa ini? Bisa pakai kode, QR kode ya. Jadi main scan itu ya. Jadi ada pilihannya, jadi pilihan copy. Nah, kalau mau disebarkan melalui grup siswa, kita pilih copy. Nah, copy ini sama seperti ini tadi, nanti masukkan ke Bitly lagi, karena ini panjang linknya. Ya, tapi kalau mau dibagikan yang panjang juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu caranya.
untuk membuat soal melalui form yang ada di Office 365 ya. Yang satunya lagi adalah bentuk ini ya, satunya lagi berbentuk, ini kita keluarin dulu ya, bentar. Nah ini ya, jadi satu Bapak Ibu berbentuk soal latihan atau ulangan atau kuis, satunya lagi nanti Bapak Ibu membuat bentuk survei Bapak Ibu, jadi pilihannya adalah form ya. Jadi di sini mungkin survei boleh atau ini apa namanya, data siswa. Nah, kalau Bapak dan Ibu memerlukan data siswa ya, data siswa kelas berapa gitu. Jadi siswanya nanti diberi link, dia akan mengisi ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan data-data itu melalui link gitu ya. Jadi di sini judulnya mungkin data siswa, boleh dibuat deskripsinya, isilah ya data dengan benar misalnya ya. Ya. Kemudian kita bisa langsung, terserah Bapak Ibu mau buat bagian juga nggak apa-apa, itu sebagai sampulnya ya. Mau membuat bagian-bagian, misalnya Bapak dan Ibu tentunya akan menanyakan nama dulu ya. Jadi yang pertama adalah nama siswa misalnya. Nama siswa, kemudian ini wajib diisi ya. Kemudian apalagi misalnya kelas ya, kelasnya bisa kita pilih karena banyak data siswa yang kita ambil dari kelas kita bisa pilih yang drop down tadi ya. Itu juga kelas, kemudian kita pilih di sini drop down, lalu kita pilihkan kelas-kelas kita yang mau nanti siswa isi ya, isi di dalam linknya. Nih 71 misalnya, 72. Nah, Ibu Bapak Ibu kalau kelasnya lebih tambahkan ya. Apalagi selanjutnya kira-kira kalau kita mau mengambil data tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir berarti date ini yang diketikkan ya di sini. Tanggal lahir. Ini sudah wajib ya, pastikan bahwa dia berbentuk bintang seperti ini, dia sudah wajib ya. Setelah itu apalagi, atau duluan tempat lahir baru tanggal lahir, terserah Bapak Ibu. Nama ayah, nama ibu, nomor HP. Ya. Kalau dia nomor HP tentunya dia berbentuk teks, tapi dia bisa diisi supaya siswa jangan salah ya. Misalnya ya, nomor HP siapa, nomor HP siswa kah yang mau kita tanya misalnya, atau nomor WA ya. Di sini ada pilihan untuk angka ya, ini kali ya. Sehingga nanti dia hanya nomor yang bisa diisi gitu ya. Nah, kalau ini tidak dipilih berarti teks juga boleh supaya siswa dipastikan dia mengisi angka. Nggak tahu nanti dia salah ketik gitu. Ya, jadi kalau memerlukan angka ada pilihannya di sini. Ya, ini dicentang, pastikan ini terpilih. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin teks, ini dihilangkan sehingga dia jawabannya berbentuk teks ya. Tapi kalau nomor HP pastikan bahwa dia berbentuk nomor, adalah nomor gitu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu boleh melanjutkan data apa lagi yang ingin diambil nanti. Jadi tugasnya nanti data siswa aja lah ya. Nah, kalau Ibu nanti memerlukan, misalnya Ibu mau buat webinar, Ibu memerlukan apa namanya itu pengambilan peserta, mungkin boleh Ibu Bapak Ibu buat untuk mengambil surveinya ya, apakah webinarnya menarik dan sebagainya ya. Mungkin survei ini bisa digunakan. Atau Bapak dan Ibu ingin membuat penelitian, ya mengambil survei dengan siswa kah, guru kah. Jadi form ini bisa digunakan Bapak Ibu. Ya. Karena di sini juga ada pilihan uploadnya. Kemarin itu nggak berfungsi ya pilihan uploadnya. Tapi nggak tahu deh ya. Nanti Bapak Ibu udah coba sendiri ya. Yang mudah-mudah saja dulu untuk tugas kita. Sehingga nanti di tugas yang ketiga Bapak dan Ibu itu mengirimkan link. Ini sama juga ya, diatur juga nanti. Mengirimkan linknya Bapak Ibu atur dulu. Jangan lupa diatur dulu, jangan langsung dibagikan. Nah, pilihannya harus anyone. Ini terserah Bapak Ibu kalau mau membuat apa namanya waktu ya.
Nah, seperti ini dan sebagainya. Baru setelah di setting, baru ambil linknya, bagikan, ambil linknya di sini, pastikan berbentuk anyone, baru di copy, ya, baru dipendekkan dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu untuk tugas kita yang ketiga. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan untuk tugas ketiga. Dibuka mic-nya, boleh. Tadi saya mutekan karena ada suara ribut. Ya, Pak Sinurat, silakan. Terima kasih penjelasannya untuk form ini. Pertanyaan saya ada dua, Bu. Ya. Satu, kalau di Google Form kan kita bisa membatasi 1 kali tanggapan. Nah, tadi di sini saya terlewat atau bagaimana, nggak saya lihat tadi menentukan bahwa siswa itu hanya bisa menjawab 1 kali gitu. Menentukan 1 kali tanggapan. Yang pertama. Yang kedua, bisa nggak seperti di Google Form itu untuk ini kita langsung mengubah, kita kerjakan di Word, lalu dari situ langsung mengubah ke sini dengan ada cara-cara tersendiri gitu. Itu Ya, aja. 2 ya Pak. 1 di Word dulu gitu ya. Oke. Iya memang nggak ketemu ya pilihan untuk 1 kali tanggapan, tapi mungkin nanti kita dengar dari Bu Gusti Mona. Tapi memang begitu, waktu kemarin saya gunakan itu untuk peserta waktu pelatihan Office 365 merekrut peserta, itu ada memang yang mengisi lebih dari 1 kali gitu ya datanya, sehingga datanya double ya. Dan saya memang belum menemukan di mana di sini untuk membatasi. Kalau Google Form itu ada ya memang Pak Sinurat ya. Iya, ada. Iya. Kemudian diketik di Word dulu baru masuk kemari, itu juga belum pernah dicoba dan saya sepertinya itu nggak bisa ya kayaknya ya. Tapi nggak tahu Bu Gusti Mona ada ininya pengetahuannya tentang ini Bu Gusti Mona. Halo Bu Gusti. Iya Bu. Gimana nih? Tambahan tadi pertanyaan Pak Sinurat kan, kalau di pengaturan ini kalau saya lihat punya saya ada ini yang dapat mengisi formulir hanya 1 respon per orang, jadi bisa 1 kali tanggapan saja dia. Oh ini di sini pengaturan ya? Iya, ada Bu. Coba kita lihat ini. Accept respon. Yang mana? Pengaturan. Iya, ini pengaturan. Yang pertama ini kan pilihan ininya untuk linknya itu harus yang anyone. Ya. Kemudian ada option for respon ini. Paling bawah ya? Only. Nah, sebentar. Iya, nggak muncul ya tempat saya ya. Oh ini. Tapi kalau yang ini kita pilih, ini one people ini. Mana? Mana Bu? Iya. Yang mana yang nggak ketemu? Hanya orang di organisasi saya dapat merespon. Saya kebetulan ini bahasa Indonesia ininya. Pengaturannya. Iya, ini kok nggak bisa dia diganti jadi bahasa Indonesia. Di pengaturan nanti Bu gantinya. Iya. Tapi Bu Gusti, kalau itu kita ambil kan berarti hanya di organisasi kita. Jadi kalau kita misalnya menyebar angket untuk secara umum gitu. Oh, memang inilah Pak dia kalau kita pakai akun yang organisasi itulah mungkin kekurangannya ya. Sudah pernah coba juga. Makanya saya kalau pakai Microsoft Form, saya buatnya pakai akun Gmail. Itu ya. Iya. Nah, jadi Office 365 ini bisa kita buat dari akun Gmail kita yang gmail.com bisa juga. Gitu. Nah, kalau saya lihat di layar ini kan kalau Ibu tadi klik di only people itu kan di bawahnya ada pilihan memang. Iya memang. Coba Bu diklik di situ tadi. Ini di bawahnya. Ada memang ini. One respond per person ya. Iya. Di situ memang ada aja. Ya.
Berarti itu ini baru ada kalau pilihan satu kan gitu. ya, kalau misalnya murid-murid juga sudah punya akun Office 365 berarti kalau baru bisa Iya. dipakai ya kan? Nah, seperti itu. Iya. Iya Ya, benar. berarti jawabannya itu ya, Pak. Kalau Iya. mau digunakan untuk siswa kita yang belum punya akun, berarti pilihannya tidak bisa itu. Tidak bisa ya. Ya. Nah, kalau diketik di Word dulu masuk kemari juga nggak bisa ya, Bu Mona? Atau ada dapat ini ilmu seperti itu? Sepertinya bisa, Bu, kayaknya. Main copy gitu atau langsung? Gimana maksudnya? Main code. Bentar ya, saya tes dulu satu ya. Ya soal gitu ya Pak Zinurat ya, diketikkan Iya. di Word. Dia langsung masuk kemari. Iya langsung. Kalau di Google Form kan bisa ada caranya. Iya. Belum pernah coba saya memang untuk ini ya. Karena fiturnya kalau kita cari di sini di pengaturan nggak ketemu ya. Kalau di sini ada notifikasi aja, bisa dikirim melalui email responden, bisa juga bisa diambil dari respon ya. Ini tentang pengiriman melalui email atau pemberitahuan. Gimana dia? Kalau di Google Form Bu tidak ada dari sini pilihannya, dia ada cara-cara tersendiri dalam iya. di luar yang sudah apa ini. Bisa, Iya, bisa. Dari mana coba Bu? Bisa Bu. Coba Dari Word bisa. Saya jadikan Ibu presenter dulu ya, biar buka dari laptop Bu ini. Biar Ibu share, maksudnya biar nampak. Sebentar, saya stop sharing dulu. Mana nih Sok? Tadi tes aja ini. Kemudian Bu Gusti. Saya dari handphone belajarnya kita Bu. Sebentar, ini masih proses. Ya. Saya dari handphone bisa. Oh, dari handphone. Bisa share point, bisa share screen kan? Cuman kan saya dengar ini Ibu dari handphone, cuman ini bukannya dari laptop. Oh gitu. Iya ya. Soalnya kan Word itu di laptop ya. Iya. Sayang ya. Besok-besok Ibu pakai ini ya. Pakai laptop ya. Pakai laptop. Biar besok kita intinya iya, intinya bisa kok Pak Sinurat. Bisa ya? Iya, bisa. Biar kita sama-sama berbagi juga. Jadi besok Ibu juga ikut jadi masuk kemari, buka gimana biar kita tahu ya. Berarti dia ada ininya langkah-langkahnya ya. Mungkin kalau di Google Form seperti kalau di Google Form itu kan ada add-on-nya banyak. Kalau di Microsoft Form ini memang nggak ada Pak Sinurat. Jadi memang cuma main copy paste aja dari Word gitu aja. Copy paste. Oh, jadi seperti copy paste. Misalnya kita buka Word di sini, kemudian kita misalnya soal satu copy. Iya. Oh, copy paste Pak. Copy paste saya juga tahu. Add-on-nya kayaknya di Microsoft nggak ada. Iya, nggak ada ya. Nggak ada add-on. Kalau Google Form, misalnya kita mau Google Form banyak. Iya, banyak untuk soal ya, mau soal dibuat waktunya ya, harus pakai add-on itu ya. Iya. Berarti itulah dia mungkin. Nanti kalau ada pengetahuan yang lain mungkin ini. Nah, itu barangkali jadi tugas 2, tugas 3 sudah ya. Saya sampaikan, Bapak Ibu bisa nyicil ya membuatnya, karena tidak sulit saya rasa ya tugas 2 dan 3 ini. Sehingga besok kita bisa masuk ke materi pembuatan media, jadi bahan ajar, SWE dan PPT ya, PowerPoint melalui Office 365. Kemudian besok bagaimana cara nge-share tugas di OneNote ya, atau kelas notebook. Di kelas notebook, sehingga besok kita tetap ada 3 materi. Nah, yang terakhir mungkin ini bagaimana cara, tapi ini tidak tugas, tapi ini pengetahuan saja yang ingin disampaikan. Bagaimana cara kita mendapatkan sertifikat pelatihan di Office 365. Jadi caranya ya, kita buka Google pencarian
ya, buka Chrome. Jadi dari Chrome dia masuknya, kalau dari Mozilla juga bisa. Diketikkan education microsoft.com ya, https education Microsoft. Saya rasa kalau diketik education aja bisa ini ya, education Microsoft Education, Bu. ya, education Microsoft.com. Ingat saya education duluan. Education.microsoft.com. Iya. Ya udah, ini udah terbuka. Ya. Dia terbuka, dia akan minta sign in. Ya, kita harus melakukan sign in dulu. Masukkan akun kita. Akun dari Office 365. Saya masukkan akun IG saya. Mari. Masih loading. Nah, ini sudah terbuka. Ya. Education-nya di sini banyak pilihan. Ya. Banyak pilihan di sini yang mungkin Bapak Ibu ingin di pembelajaran Office 365 di Learning Pad ini ya. Kita klikkan berbahasa Indonesia saja. Ini bisa diklik berbahasa Indonesia. Jadi pelatihannya walaupun dia kelas internasional berbahasa Inggris, dia bisa juga dijadikan berbahasa Indonesia. Nah, mungkin di sini kita bisa mulai dari pembelajaran melalui Office 365. Kita klik. Ya. Seperti ini. Kemudian di sini banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan seperti bagaimana kita menggunakan OneNote, aplikasi yang ada di Office 365 ini aplikasinya ya. Kemudian ada Windows 10 untuk pendidikan, ada Microsoft Phone untuk membuat penilaian otentik, ada menggunakan pembelajaran dengan Microsoft Teams. Jadi caranya buka kursusnya yang ingin diikuti ya. Nah, biasanya ada di sini deskripsi kursusnya, ada tujuan pembelajaran ya. Kemudian kita mulai kursusnya. Ya, dimulai. Di sini ada video, ada materi ya, diberikan ini ada materinya ya. Di daftar isi ini Bapak Ibu bisa buka. Kalau memang benar-benar ingin mendapatkan ilmunya ya diikuti. Tapi kalau sekedar ingin mendapatkan sertifikat, kita bisa lanjut. Di sini kan modulnya ada 5 tuh. Harus dibaca. Jadi klikkan aja ini sini, lanjut atau next ya. Nah, lanjut. Kita lewati aja misalnya. Kan Bapak Ibu cuma inginkan sertifikat. Ya. Ya. Tadi share nggak nampak. Oh iya ya. Lupa ya. Untung diingatkan. Bentar, saya ulangi berarti ya. Oke. Tadi kan saya udah keluarkan rencananya tadi Ibu Mona mau tak suruh jadi presenter. Saya ulangi ya. Share. Sudah nampak layarnya ya? Sudah nampak ya? Saya ulangin dari bagaimana kita masuk ya. Jadi mungkin saya keluar dulu ya dari Office. Oke, saya keluar dulu. Nah, nanti yang diketikkan di Google Chrome, Bapak Ibu, ya, ini ya, education microsoft.office.com. Ulangi ya. Nih, education microsoft.office.com. Lalu kita enter. Ya, akan terbuka layar ataupun jendela dari Microsoft Education, tempat pusat pelatihan dari Office 365. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengambil banyak sertifikat pelatihan di sini. Ya. Kemudian kita lakukan sign in. Ya, klik sign in di atas.
Kemudian pilih akunnya, akun Office 365, atau nanti mungkin ada juga perintah minta diketikkan. Bapak Ibu ketikkan, masukkan dengan password. Ya. Nah, sudah terbuka Educator Center-nya ini. Bapak dan Ibu bisa memilih, di sini banyak pelatihan. Ya, ada kursus ya. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau menerjemahkannya, pilih Translate Indonesia sehingga nanti tahu. Nah, di sini ada kursus tentang pembelajaran hibrid. Ya, seperti kalau hibrid itu seperti blended learning itu ya. Bagaimana pembelajaran blended learning. Kemudian di sini ada jalur pembelajaran Office 365 ya, learning pad itu. Bapak Ibu bisa memilih. Nah, kalau misalnya kita pilih yang 365, pembelajaran yang ada di 365, ini isinya adalah seperti ini. Nanti isinya ada menggunakan fitur OneNote untuk pembelajaran, Windows 10 untuk pendidikan, ada Microsoft Form. Nah, di sini ada teorinya ataupun pelatihannya. Ya, pilih salah satu atau banyak, Bapak Ibu silakan. Misalnya kita pilih di sini Microsoft Form ya, yang ada di sini. Jadi selain sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan di pelatihan, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sertifikat yang sejajar dengan webinar lah ya, yang tidak punya jam. Di sini webinar ya. Nah, mulai kursus atau start. Di sini Bapak dan Ibu diwajibkan nanti membaca modulnya. Ada modul 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9 ini dia materi-materi yang harus dikuasai untuk pelatihan ini. Ada video yang harus ditonton ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan sertifikatnya saja, ini bisa klik. Bentar Bapak Ibu, saya mencolokkan dulu. Ya, bisa lanjut ya, karena nanti ujungnya adalah kuis. Nah, ini modul 2 sampai 9, ada lagi videonya ya. Sama seperti pelatihan yang kita ikuti di IG ya. Dia kan ada pakai modul di Google Classroom itu ya. Jadi kita lanjutkan aja sampai nanti ujungnya itu adalah mengerjakan kuis. Kalau Bapak dan Ibu lolos kuisnya ya, karena kuisnya bisa diulang. Jadi kalau kita salah, kita tandailah jawabannya, nanti kita ulang lagi. Nah ini ya, ulangan, masuk nanti di ulangan. Nah Bapak Ibu kerjakan ini semua kuisnya, misalnya penilaian formatif mengukur pembelajaran siswa, dan biasanya dilakukan di akhir unit. Kalau Bapak Ibu jawab benar, misalnya kita lihat di sini, oh salah, ternyata jawaban itu salah. Nanti kalau kita mau ulangi lagi soal itu, kita udah tahu jawabannya. Ya, di sini juga ada saat Anda membuat kuis atau polling, berarti ini adalah pilihan centang, berarti bisa lebih dari satu kalau pilihan centang. Ya, pilih semua yang sesuai. Saat Anda membuat kuis atau polling, Anda memiliki pilihan tipe pertanyaan berikut. Pilihan, ya, peringkat ada, teks ada, pilih peringkat ada 2 ya. Pilih semua aja lah ya. Nah, ini benar berarti ya. Kalau benar lanjut seperti itu. Sampai nanti habis jawaban ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat. Tapi kalau nilainya itu 80% baru lulus. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau dia sudah dinyatakan lulus, Bapak dan Ibu bisa memperoleh sertifikat. Ya, di mana kita mengambil sertifikatnya? Itu mengambil sertifikatnya adalah di profil. Ini, Bapak Ibu klik profil, klik profil. Nah, di sini ada disebutkan. Di sini kan karena belum ada saya mengikuti kursus yang ada sertifikatnya, tapi kalau sudah ada di sini akan muncul sertifikatnya yang bisa dilihat kemudian di-download sertifikatnya ya. Tapi kalau di ini di Guru Inovatif itu sudah banyak sertifikatnya karena diwajibkan kemarin. Kalau Bapak Ibu ditugaskan di sini diwajibkan, ini agak lama juga mengerjakannya. Karena kami kemarin wajib sekitar 17 pelatihan yang harus didapatkan sertifikatnya ya ketika mengikuti
kegiatan Office 365 langsung dari Microsoft. Ya. Untuk kegiatan pelatihan kita ini, Bapak dan Ibu hanya dikenalkan saja kalau ingin mendapatkan sertifikat dari Office 365 yang berstandar internasional berarti ya. Itu bisa diambil di sini gitu. Ya. Nah, barangkali itu saja ya yang bisa kita berikan malam ini. Selebihnya kita boleh diskusi. Saya stop sharing dulu. Silakan Bapak Ibu buka mic-nya untuk kita berdiskusi sebelum kita akhiri. Kalau Bu Mona ada yang ingin ditambahkan, silakan ya. Izin Bu Khalida. Ya. Untuk ini tadi kita soal kembali ke form ya. Tadi kan kita sudah buat soal. Sudah katakanlah sudah share linknya kepada siswa. Apakah sama cara mendownload responnya seperti di Google Form, Ibu? Iya. Hasil jawaban survei siswa kalau dia survei ataupun soal begitu kan? Apakah dia otomatis itu? Tadi kan belum seperti sama-sama di Google Form. Ya kan Bu Mona? Sama. Bu Mona? Ya. Iya, sama-sama. Tetap diklik di titik 3 itu, nanti ada pilihan download, ada pilihan respon di situ ya. Iya, responnya nanti ada muncul langsung download dalam bentuk Excel nanti ya. Seperti itu. Tadi boleh Ibu coba-coba kalau misalnya terbentur nanti ditanyakan ya tanggapan di sini atau respon ya. Jadi ya atau saya bukakan aja ya. Ini harus berulang-ulang sharingnya ini. Nggak apa-apa ya supaya lebih jelas ya kan. Nih saya bukakan lagi. Udah ya, udah nampak layarnya kan? Ini saya buka Microsoft Form-nya. Di sini nanti, ini kan pertanyaan kan? Di sini tanggapan atau nanti respon gitu. Ya. Ini karena dia belum ada yang mengerjakan, ini ada Excel-nya di sini ya. Nah, kalau kita buka ya belum ada yang mengerjakan. Tapi Bapak Ibu bisa ini buka kemudian download nanti. Pilihannya ada download ini. Ya. Kan ya. Jadi Excel-nya barangkali ya, langsung diklik. Buka Excel. Setelah dibuka Excel kan bisa kita simpan. Ya, seperti itu Bapak Ibu Mas Sarah ya. Berarti sama ya, Bu, seperti ya, Bu. Jelas, Google. Jelas ya. Nah, di sini juga ada nanti berapa tanggapan ya. Ada grafik nanti. Biasanya seperti itu yang saya tahu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Sebelum saya keluar dari ini, stop sharing ini. Izin Bu. Ya, silakan. Ya, tadi agak lama baru masuk tadi karena lagi di jalan Bu. Oh iya. Jadi malam ini tugas 2 ya Bu ya. Tugas 3 dan tugas 2 dan tugas 3 Bu. Iya, tugas keduanya di Microsoft Form Bu. Ya. Di form. Form itu untuk tugas 3, tugas 2-nya OneDrive Pak. OneDrive. Ya, harus mengupload OneDrive atau boleh juga di situ dikerjakan langsung. Yang penting dia tersimpan di OneDrive itu berbentuk folder dan berbentuk file. Nanti linknya yang dikirim. Iya Bu ya. Kemudian, Di OneDrive ya. Ya, kalau dia form, dia isinya nanti data siswa diambil dari bentuk formnya. Kemudian yang satu lagi ulangan atau latihan atau ujian itu diambil dari quiz. Ya. Ya, berarti 2 tuh ya atas bawah ya. Link semua ini Pak. Tugas 2, tugas 3 yang dikirim adalah link. Nah, nanti dia harus diuji cobakan di grup dulu. Ya, dicoba grup peserta. Ya. Dengan peserta Bu ya. Ya. Dengan peserta kita atau boleh sama siswa Bu? Boleh sama siswa boleh. Yang penting itu sudah dipastikan bisa dibuka gitu. Kalau boleh memang siswa. Iya. Kalau dia di biasanya bisa karena kita kan buka di Unway untuk semua yang memiliki link itu.
Iya, betul. Iya. Jadi itu yang dipilih, jangan salah pilih. Kadang-kadang dia nggak bisa dibuka karena salah pilih ya, nggak lihat gitu ya. Ya, Yang tercentang sama waktunya nama. juga ya. Iya, boleh di set waktunya. Ya. Jadi di Jadi Minimal semua di berapa Bu kalinya? minimal 5 lah ya kalau untuk soal ya. Ya, kalau data terserah Bapak Ibu lah, data apa yang diambil sama siswa, yang jelas harus ada nama, kelas ya, tempat lahir, tanggal lahir, misalnya nama orang tua, begitu. Ya, udah. Ya, itu di OneDrive tadi Bu semua Bu, sama tugas-tugas yang pertama dimasukkan ke OneDrive semua. Terserah. Tidak diwajibkan. Asesmen kita Bu, gimana Bu? Apanya? Asesmen kita kan nggak ada di, Besok. saya lihat di asesmen nggak ada kirimkan tugas. Besok materinya Pak, karena harus dijelaskan dulu. Biar saya kira ada di asesmen terkumpul dulu semua tugas peserta. Nanti kalau saya kasih sekarang berulang-ulang, nanti tugas ini tanya lagi gimana gitu ya. Nah, jadi kalau udah terkumpul semua. Jadi kalau bisa tugas terakhir itu pakai laptop ya kan, jadi mudah. Iya. Bukan soalnya banyak kali tugas kita nih di kegiatan satu lagi sama nih. Saya bilang simpankan dulu di satu folder gitu ya. Kalau nyimpan itu di Word kah, ini kan disimpan gitu ya. Nah, jadi biar sekalian. Di kegiatan satu lagi instruktur juga kan, Bu? Ya? Di kegiatan satu lagi instruktur juga kan? Oh iya, bahan ajar online saya. Kalau Ibu Mona di Telegram kali ya. Ada lagi Karo itu yang nggak terikuti saya. Ada 3 kami nih. Ada Karo, ada Telegram, ya. Jadi berbagi-bagi karena fasilitator ini kan banyak itu. Nanti mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang bisa nanti masuk ke fasilitator IG ya kan, biar kita gabung gitu, ya kan Bu Mona? Iya Bu. Tugasnya harus yang the best deh. Iya betul. Biasanya bagus-bagus kok, ya kan Bu Mona tugasnya? Iya benar. Gitu. Predikat wajib sangat baik Bu ya. Iya. Jadi sangat baik. Jadi kalau misalnya tugas satu kan ada 2, ternyata lupa ngambil Attendelis, malas ngulangnya, ya tentunya berkurang dikit gitu ya kan Bu Mona. Nggak dipaksa sih Bapak dan Ibu, cuma yang memang dia bisa ambil yang lebih gitu beda gitu ya. Iya benar-benar. Siapa tadi ya ada yang mau nanya sepertinya suaranya? Ini Bu, saya mau nanya paling Ibu. Tadi Ibu data siswa di apa di harus upload lagi itu kan Bu, itu siswa kita langsung di sekolah? Iya, atau minta tolong peserta juga bisa. Minta tolong aja sih peserta pura-pura jadi siswa, kan bisa minta tolong isi dia gitu. Ini kan supaya berisi form Ibu itu nanti, jangan kosong, supaya Ibu bisa nanti mempelajari bagaimana mengambil hasilnya kan gitu. Jadi terserah sama peserta. Kalau Bapak Ibu yang menjadi anggota apa ini nanti tim ini kita menjadi anggota apanya data-datanya, masing-masing mengirimkan data gitu ya Bu? Iya. Nanti dibuat pura-pura jadi siswa, terserah mau buat tanggal lahirnya berapa gitu ya kan, pokoknya dia isi gitu yang kita buat. Minta tolong gitu kan, di share di link sekalian ini juga mau tahu bisa dibuka enggak, kadang-kadang banyak kasus link itu tidak bisa dibuka gitu. Iya Bu, iya. Makasih ya Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, saran saya sih, saya pikir untuk grup ini saling membantu saja. Ya, kalau di share misalnya ada yang share untuk minta uji coba kuisnya, ya mari kita jawab gitu kan. Kita buka, kita jawab juga supaya teman kita juga bisa gitu. Jadi kalau semua saling kan, cuman kan nggak respondennya kan nggak harus banyak kan Bu. Mungkin tadi 5 orang. Iya, 5 orang, iya. Saya pikir itu aja lah, saya pikir supaya lebih mudah, sama dengan tugas satu tadi kan kita saling membantu. Iya, betul, ya, yang bisa masuk gitu kan.
Cuman kadang kita waktunya kadang nggak pas kan gitu. Betul lah. Nah, Jadi tahu juga kan, misalnya ada kekurangan, jadi kawannya tahu juga ya kan. iya Bu, iya Bu. Jadi kerjasama lah, kita harapkan kerjasama gitu lah. Iya, Cuman gitulah. untuk tugas-tugasnya kan istilahnya kan ini sampai besok pelatihan kita. Tugasnya itu sampai besok Ya. juga harus dikirimkan gitu. Atau Sebenarnya bisa sampai tanggal sampai 22. sampai Sampai 22 ya. tanggal 22 hari Minggu ya. Cuma Iya, hari Minggu nggak ada materi lagi, Bapak dan Ibu menyelesaikan tugas. oh gitu. Ya. Berarti ada limit waktunya untuk apa ya, setelah dapat materi 3 untuk hari, menyelesaikan. 3 hari ya. Kalau nanti susah juga, mungkin nanti kita tanya Pak Ketua, entah ada perpanjangan waktu lagi 1 hari, itu nanti biasanya bisa didiskusikan. Artinya deadline-nya aja ditentukan Bu. Iya, deadline-nya 22. Berarti itu kalau itu terkumpul ya predikatnya sangat baik gitu. Oh gitu. Iya. Kita harapkan sih kerja sama teman-teman, karena saya sendiri tugas 1 pun belum. Iya, nggak apa-apa Pak, pelan-pelan aja. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Karena kalau nggak kita coba pelatihan ini, nanti dia sedangkan dicoba aja kadang lupa ya. Tapi kalau kayak pembelajaran lah, kalau dilakukan gitu kan ingatnya sedikit lebih lama gitu. Tapi nggak hilang ininya, data-data kita di tim ini ya, nggak akan hilang. Bisa Bapak Ibu lihat kalau nanti lupa dan sebagainya, bisa buka lagi, jadi tersimpan semuanya. Gitu. Jadi gimana Bapak Ibu, udah bisa kita akhiri nih? Sudah jam 9 ya, lewat 09. Iya. Ya. Nah, barangkali itu saja ya materi kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita bisa diskusikan lagi kalau ada yang mau ditanyakan ya, atau nanti Bu Mona bisa share bahan yang mungkin berhubungan dengan materi kita ya. Saya juga akan saya usahakan. Demikian saja Bapak Ibu. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya stop dulu recordnya. Selamat malam Bu.